Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Surat Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saat pagi seperti ini, minum susu terasa nikmat. Apalagi bila ditambah sesuatu yang lain seperti jahe dan madu, semakin mantap karena ada rasa pedas dan hangat dan sedikit manis. Katanya sih menyehatkan. Banyak yang menyatakan bahwa susu memang minuman yang baik, terutama untuk bayi. Bagi bayi, susu adalah makanan utama. Cairan penuh nutrisi yang dihasilkan mamalia untuk memberi makan anaknya ini dipercaya mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi bayi, terutama untuk perkembangan tulang dan fungsi otot. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Apakah membutuhkan susu seperti seorang bayi? Tampaknya tidak. Bagi orang dewasa, susu hanya tambahan saja. Orang dewasa butuh makanan keras. Gigi-giginya yang telah terbentuk sempurna sanggup menghancurkan berbagai makanan yang masuk ke mulut, mulai dari sayuran, kacang-kacangan, hingga daging yang liat. Inilah tipe-tipe makanan keras. Rasul Paulus menggunakan perumpamaan pengonsumsi susu dan makanan keras untuk membedakan tingkat kedewasaan iman. Bagi bayi rohani, mereka terus membutuhkan susu, sedangkan manusia yang dewasa rohani akan mengecap makanan keras. Apa yang dimaksud susu oleh Rasul Paulus dan apa yang dimaksud dengan makanan keras? Susu adalah pengajaran-pengajaran dasar tentang penyataan Allah. Misalnya, Allah adalah pencipta semesta, Allah penuh kasih, Allah memberkati, Allah yang mengerjakan keselamatan, Allah memelihara, dan sebagainya. Apabila kita masih berkutat dengan hal-hal tersebut, padahal kita sudah menjadi orang percaya bertahun-tahun, maka kita dapat dikategorikan sebagai bayi rohani yang masih butuh susu. Lebih-lebih dalam perilaku masih dipenuhi dengan sikap iri hati dan perselisihan. Makanan keras diperuntukkan bagi orang-orang yang telah dewasa rohani, yakni orang-orang yang telah siap ikut menderita bagi Tuhan, menanggalkan keinginan-keinginan daging yang hanya memuaskan jasmani semata. Pengonsumsi makanan keras adalah mereka-mereka yang melakukan firman, melakukan kehendak Bapa sebagaimana Kristus melakukannya. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri semata, melainkan siap berbagi hidup dengan sesama. Bagaimana kita tahu bahwa dewasa rohani adalah seperti itu? Coba baca pasal berikutnya, yakni dalam Ibrani 6 ayat 10. Ada indikasi bahwa seorang yang dewasa rohani akan terus bekerja dan menyatakan kasih Allah yang ditunjukkan melalui pelayanannya. Mereka tidak berhenti sekalipun tampaknya Allah tidak mengingat apa yang dikerjakannya. Mungkin ia tidak dihargai, mungkin ia tidak dipuji, tetapi ia tetap meneguhkan hati dan percaya bahwa Allah tidak akan lupa. Ia tidak mengurangi kualitas kerja dan kesaksian hidupnya, lalu menggantinya dengan sungut-sungut. Bagaimana dengan kita? Apakah masih bayi atau sudah dewasa?
masih butuh susu atau makanan keras. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan